Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bengawan Api, NIM 2522315. Di dalam video ini saya akan menjelaskan suatu materi dari dalam buku atau mereview sebuah buku yang berjudul Dasar-Dasar Kependidikan, suatu pengantar ilmu pendidikan yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Haji Ramayaulis. Di dalam buku ini saya akan membahas materi tentang pengertian pendidikan, batas-batas pendidikan, dan ruang lingkup pendidikan. Di mana dalam video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran ilmu pendidikan. Materi yang saya jelaskan yang pertama di dalam buku ini ialah tentang pengertian pendidikan. Istilah pendidikan di dalam bahasa Indonesia berasal dari kata didik, dengan memberinya awalan pe dan akhiran kan, mengandung arti perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan ini semulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogioi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang menjadi education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam perkembangan, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja, dengan bertahap peserta didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok itu agar ia menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Istilah pendidikan dalam Islam kadang-kadang disebut dengan al-tarbiyah, yang diterjemahkan dengan pendidikan. Kadang-kadang juga disebut dengan al-ta'lim, yang diartikan sebagai pengajaran, dan ia kadang-kadang juga disebut dengan al-ta'ib. Secara etimologi diterjemahkan dengan perjamuan makanan atau pendidikan sopan santun. Ya, materi selanjutnya yaitu batasan pengertian pendidikan Islam. Batasan pengertian pendidikan Islam yang satu ya batasan yang luas. Pendidikan Islam artinya luas adalah segala pengalaman yang belajar yang dilalui peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayatnya. Pada hakikatnya, kehidupan mengandung unsur pendidikan karena ada interaksi dengan lingkungan. Namun, yang penting bagaimana peserta didik itu dapat beradaptasi dan mengkondisikan hidupnya di dalam lingkungan baru tersebut dan menempatkan diri sebaik-baiknya dalam berinteraksi dengan semua orang atau dengan siapapun di dalam lingkungan hidupnya yang baru tersebut. Pendidikan dalam pengertian yang luas ini belum mempunyai sistem. Sebagai pendidik tentu saja memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan warna pendidikan pada lingkungan sekitarnya. Kriteria pendidikan dalam arti luas adalah pendidikan berlangsung sepanjang hayati,
Lingkungan pendidikan adalah semua yang berada di luar dari peserta didik. Bentuk kegiatan mulai dari yang tidak disengaja sampai yang terprogram atau yang ada di sistemnya. Dan selanjutnya tujuan pendidikan berkaitan dengan setiap pengalaman belajarnya. Dan yang terakhir ialah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kedua yaitu modelnya batasan yang sempit. Pendidikan dalam batas yang sempit adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam suatu lembaga pendidikan formal. Contohnya seperti madrasah, sekolah, pondok pesantren, perkuliahan, dan sebagainya. Dalam batasan pendidikan sempit ini muncul dalam berbentuk sistem yang lengkap. Bagian dari sistem pendidikan yang sempit atau pendidikan yang memiliki sistem seperti madrasah atau sekolah yaitu satu, masa pendidikan yang terbatas. Yang kedua yaitu ruang lingkup pendidikan berlangsung di sekolah atau di madrasah saja. Yang ketiga, bentuk kegiatannya sudah terprogram atau mempunyai sistemnya sendiri. Memiliki sistemnya sendiri dan harus diikuti oleh peserta didik, dan yang melanggar aturannya otomatis akan ada hukuman. Yang keempat, tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar atau sekolah, oleh pihak sekolahnya atau oleh pihak pondok pesantren maupun pihak madrasahnya itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan ini dilihat dari segi corak pendidikan. Jahara Idris membagi pendidikan itu menjadi kepada 4 macam, yaitu yang pertama, ilmu pendidikan teoris bertujuan pada penyusunan atau persoalan dan pengetahuan sekitar pendidikan secara ilmiah, bergerak dari praktek dan penyusunan teori. Yang kedua, ilmu pendidikan praktis bertujuan pada cara-cara bertindak, bergerak dalam situasi pendidikan, bertujuan pada pelaksanaan realisasi cita-cita ideal yang telah tersusun dalam ilmu pendidikan teoritisnya. Yang ketiga, ilmu ketiga ialah ilmu pendidikan sistematis, memberikan pemikiran secara tersusun, lengkap, dan tentang masalah pendidikan yang membahas secara umum, abstrak, dan objektif semua masalah pokok dalam pendidikan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ilmu pendidikan historis, memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman yang mengingatkan latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman yang tertentu. Yang selanjutnya ialah dilihat dari segi teori pendidikan. Reja Mutyaharja ini membagi pendidikan kepada 2 macam. Yang pertama, teori pendidikan preskriptif. Ini adalah teori yang seperangkat konsep-konsep tentang
keseluruhan aspek-aspek pendidikan, yang menyajikan konsep-konsep bertujuan menerangkan bagaimana sebaiknya atau seharusnya peristiwa-peristiwa pendidikan ini diselenggarakan atau dilakukan. Teori pendidikan yang termasuk dalam kelompok ini adalah filsafat pendidikan. Dan yang kedua adalah teori umum pendidikan deskriptif. Teori ini adalah seperangkat konsep-konsep tentang keseluruhan aspek-aspek pendidikan yang pengajian tentang konsep-konsepnya bertujuan menerangkan bagaimana peristiwa-peristiwa pendidikan telah dan sedang terjadi dalam masyarakat. Teori pendidikan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu pendidikan luar internasional atau pendidikan internasional. Yang kedua yaitu pendidikan perbandingan atau pendidikan komparatif, dan yang terakhir adalah pendidikan historis atau sejarah pendidikan. Yang B yaitu teori khusus pendidikan. Yang pertama, teori khusus pendidikan preskriptif. Teori ini adalah seperangkat konsep-konsep tentang suatu aspek pendidikan yang penyajiannya konsep-konsep yang bertujuan menjelaskan bagaimana seharusnya suatu kegiatan pendidikan dilakukan. Teori yang termasuk dalam kelompok ini adalah teknologi pendidikan yang antara lain mencakupi studi-studi tertentu, yaitu manajemen pendidikan dan penyusunan dan perkembangan kurikulum pendidikan, model-model pendidikan, evaluasi pendidikan, dan riset tentang pendidikan. Yang kedua, teori khusus dalam pendidikan deskriptif. Teori ini adalah seperangkat konsep-konsep tentang suatu aspek-aspek pendidikan yang menyajikan konsep-konsep bertujuan merangkai bagaimana peristiwa pendidikan yang sedang terjadi dan perkiraannya akan terjadi dalam masyarakat. Teori pendidikan yang masuk dalam kelompok ini adalah ilmu pendidikan, yaitu pendidikan dalam sistem nasional atau pendidikan internasional. Yang kedua adalah pendidikan multibudaya. Yang ketiga, pendidikan keluarga. Yang keempat, pendidikan anak usia dini. Dan yang kelima, pendidikan dasar dan menengah. Yang keenam, pendidikan usia lanjut. Yang ketujuh, pendidikan anak berbakat. Yang kedelapan, pendidikan wanita. Yang kesembilan, pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang ke-10, pendidikan umum. Yang ke-11, pendidikan kesehatan. Yang ke-12, pendidikan berbasis unggulan lokal. Yang ke-14, pendidikan kecakapan hidup. Yang ke-15, pendidikan teknologi dan kejurusan. Yang ke-16, pendidikan profesi. Yang ke-17, pendidikan kedinasan. Yang ke-18, pendidikan pesantren. 19, pendidikan dan pelatihan. Yang ke-20, pendidikan jarak jauh. Dan yang terakhir ialah pendidikan dunia maya. Mungkin sampai di sini video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.